Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, mari kita sambung pelajaran tentang present. Kita udah belajar tentang simple present tense, mulai dari verb, noun, dan adjective. Maksudnya rumusnya ya, rumus verb, rumus noun, adjective. Sekarang kita ke tense yang kedua, yaitu present continuous tense. Biasanya teman-teman nanya kan tentang pakai ing gitu. Nah, ini ciri-ciri yang pakai ing adalah continuous ini. Nah, kita harus tahu dulu definisinya ya. Definisinya itu present artinya masa sekarang, lalu continuous artinya sedang berlangsung, dan tense artinya bentuk waktu. Jadi kalau diartikan dari belakang ke depan, dari belakang ke depan, itu bentuk waktu yang sedang berlangsung pada masa sekarang. Itu khusus untuk verb. Kenapa? Karena namanya sedang berlangsung, otomatis itu adalah sebuah aktivitas, yaitu kata kerja. Jadi tidak ada rumus noun atau rumus adjective seperti di simple present. Jadi present continuous tense fokus pada rumus kata kerja, yaitu verb. Kenapa? Ya karena sedang berlangsung, continuous, dan ciri-cirinya pakai ing. Nah, selanjutnya setelah definisi kita langsung ke ciri-ciri atau petunjuknya. Yang pertama, ciri-cirinya selalu ada to be, one, dan ing. Karena present maka menggunakan to be, one. Kenapa? Ini kata bantunya. Loh, katanya kan kata kerja nggak boleh ketemu to be. Iya, selama dia punya sahabat atau pasangannya ing, bisa dikatakan itu adalah syarat dari continuous, yaitu ada to be dan ing. Ing dengan to be tidak bisa dipisahkan, can't be separated di antara verb one. Jadi kalau ada to be one plus verb one plus ing, itu adalah jelas banget ciri-ciri dari present continuous. Belum lagi nanti kalau ininya to be kedua, berarti otomatis ini kan jadi past ya, past continuous tense. Nanti kita belajar tentang past continuous tense setelah video ini, di video selanjutnya. Ciri-ciri kedua yang to be one ini saya tegaskan, to be one, to be yang pertama apa aja, yaitu ada am, is, dan are. Masih ingat materi sebelumnya? Am untuk subjek siapa? Ya, betul, untuk I, dan is untuk he, she, it, dan are untuk you, they, dan we. Itu ya ciri-cirinya. Ini tidak bisa dipisahkan. Ciri-ciri continuous itu to be one plus verb one plus ing. Kalau cuma ada ingnya aja, nggak ada to be one, salah. Begitu pula kalau cuman, begitu juga sebaliknya kalau cuman to be one tidak ada ingnya, juga salah. Jadi mending nggak ada keduanya. Jadi simple present atau harus ada keduanya, to be one plus verb one plus ing, akan menjadi continuous atau present continuous. Seperti itu. Oke, next selanjutnya kita ke pattern atau ke rumus. Bisa dilihat jelas rumusnya. Nah, rumusnya sederhana sekali, sama seperti simple present, cuma ditambahin to be one dan ing. Jadi untuk kalimat positif atau affirmative sentence ada subject plus to be one plus verb one plus ing. Jangan lupa ya, to be one dengan ing selalu mengitari verb one, mengelilingi. Jadi tidak boleh dipisahkan. Terus tambah objek atau komplement atau pelengkap. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setiap kalimat itu syaratnya kan hanya subjek dan predikat. Predikatnya bisa kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Tapi objek ini tidak wajib dalam sebuah kalimat. Dan kalau tidak ada objek bisa aja pakai komplement. Kenapa? Karena setiap kata kerja ada yang transitif, ada yang intransitif. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya apa itu transitif, intransitif. Makanya bisa objek, bisa juga komplement. Pelengkap tuh misalkan kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, dan lain-lain. Kalau di negatif seperti biasa, taruh not setelah kata bantu. Kata bantunya adalah to be, jadi taruh notnya di sini. Karena ciri-ciri negatif adalah harus pakai not. Subject plus to be one plus not plus verb one plus ing plus object or complement. Dan untuk kalimat tanya atau interrogative sentence tinggal dibalik, atau maksudnya tinggal ditukar dari to be one di depan dan subjek di urutan kedua. To be one plus subjek, terus lurus deh, yaitu
verb 1 plus ing plus object or complement plus question mark. Jangan lupa kasih tanda tanyanya ya, supaya kalimatnya menjadi sempurna bahwa itu adalah kalimat tanya. Nah, ada untuk jawabannya positif yes, titik subject plus to be one. Sama seperti rumus di simple present tense yang noun dan adjektif ya. Dan untuk negatif juga no, titik subject plus to be one plus not. Tinggal tambahin not kalau di negatif. No, not. Nah, saya tegaskan lagi, tidak bosan-bosannya keterangan to be one. Am untuk subjek I, is untuk subjek he, she, dan it, dan to be are untuk subjek you, they, dan we. Selanjutnya kita ke contoh. Nah, sobat, ini contohnya. Mari sama-sama kita baca. Untuk am, untuk kalimat positif atau affirmative sentence, I am playing football. Saya sedang bermain sepak bola. Ada kata sedangnya ya, tapi to be di sini hanya kata bantu, tidak bermakna sedang. Hanya saja dalam bahasa Indonesia tidak ada to be, hanya penambahan kata. Jadi sedang bermain atau bermain. I subject, am to be, playing, verb ing, and football object. Untuk negatifnya tinggal taruh not setelah to be. I'm not playing football. Saya sedang tidak bermain sepak bola. Kalimat tanyanya tinggal dibalik. I am jadi am I? Am I playing football? Yes you are. No you are not. Oke, kita lanjut ke contoh is. Maaf goyang. Untuk is, untuk kalimat positifnya atau affirmative sentence ada my mother is cooking rice. Oh iya. Untuk my mother, kan pronounnya adalah kata ganti orang ketiga tunggal cewek, yaitu she. Perempuannya, my mother jadi she. Is cooking rice. Ibu saya sedang memasak nasi. Tinggal taruh not di negatif. Ingat, setelah kata bantu, my mothernya ubah menjadi she. Taruh not karena ciri-ciri negatif tadi ya. Cooking rice, titik. Untuk kalimatnya tinggal dibalik. Is she cooking rice? Apakah dia sedang memasak nasi? Ya, betul. Tidak. Salah. Yes, she is. No, she is not. Selanjutnya kita ke contoh are, to be are. Yuk baca sama-sama untuk affirmative sentence. Judy and I are dancing on the stage. Nah, untuk positif ini, Judy and I are, menggunakan are karena subjeknya lebih dari satu, jamak. Nah, nanti saat negatif jadi we ya, karena ada I. Judy and I are. Nah, biasanya kan I pakai am. Iya, tuh bila tunggal karena di sini ada Judy and I, ada I-nya ya, berarti pakai we. Kalau nggak ada I-nya berarti misalkan Judy and Dina, berarti mereka kan, berarti pakai they. Tapi kalau Judy dan saya, berarti kita kan, atau kami, jadinya we. Nah, karena we berarti menggunakan to be apa? Are. Ya, jadi fokus ya, teliti. Jangan terkecoh pada karena samping I pasti am. Karena itu kecuali misalkan di awal seperti ini tadi. Nah, I am. Karena subjeknya tunggal. Kalau di sini kan lebih dari satu. Nah, kenapa ini di belakang? Beda dengan di Indonesia ya, kita menggunakan subjek saya tuh di depan. Misalkan saya dan ibu saya pergi ke pasar. Nah, kalau di bahasa Inggris ayahnya di belakang. Yudi dan saya, bukan saya dan Yudi ya, tapi Yudi dan saya sedang menari di panggung, di atas panggung, or dancing on the stage. Nah, kenapa pakai on? Kenapa nggak pakai at? Kenapa nggak pakai in? Nah, nanti kita jelaskan di materi selanjutnya tentang kata depan. And it on. Oke, lanjut kita ke negatif. Judy and I berubah jadi we pakai are, to be-nya, terus ciri-ciri negatif menggunakan not. Terus lanjut deh, dancing on the stage. We are not dancing on the stage. Next,
Untuk interrogative sentence tinggal dibalik ya, tinggal ditukar ya. Are-nya di depan, we-nya di urutan kedua. Are we dancing on the stage? Lurus ya, tinggal dilanjutkan. Are we dancing on the stage? Yes, we are. No, we are not. Nah, karena ditanya we juga pakai we. Di sini juga karena ditanya she juga she. Begitu juga dia dengan they. Yang lainnya juga sama ya, he juga dengan he. Hanya saja tadi saya ingatkan lagi, kalau ditanya I jawabnya pasti you, karena kan masuk akal seperti itu. Kalau ditanya you baru jawab I, kalau ditanya I jawabnya you. Aku ke kamu, kamu ke aku. Tapi kalau dia ya ke dia, karena statusnya kita sedang membicarakan orang lain. Dan ini kita, ada sedikit perbedaan sebenarnya sih we di sini antara kita dan kami. Tapi nanti akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Nah, jadi ini contohnya mulai dari am, is, dan are, dan kita udah menjelaskan sama-sama mulai dari definisi, ciri-ciri sampai ke rumus juga, yang contoh sampai habis. Nah, sekarang selanjutnya kita ke latihan seperti biasa. Tolong buat kalimatnya ya, menggunakan to be am, satu menggunakan to be is, satu menggunakan are. Jadi 3 kalimat lengkap semuanya, mulai dari affirmative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence beserta jawaban yes dan no-nya ya. Lengkap. Oke, guys, terima kasih sudah belajar bersama saya, dan sampai jumpa sobat Indonesia. Good luck. Salam dari DSR Course. Bye.